Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Wahyuningsi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi pada tingkat SLTP yaitu kelas 8, yaitu pada materi mengenal teks puisi. Pengertian puisi sendiri menurut Pradopo merupakan sebuah bentuk karya sastra yang puitis, terdiri atas larik dan bait. Puisi juga memiliki rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam puisi maupun pada bagian akhir dari puisi tersebut. Sedangkan irama adalah bunyi-bunyi yang berulang, teratur, dan variasi bumi menimbulkan gerak yang hidup seperti air mengalir. Jadi, bisa disimpulkan bahwa puisi merupakan sebuah karya sastra yang dipadatkan kata-katanya, dipilih, sehingga membentuk suatu kalimat yang mempunyai arti yang penuh. Pada unsur pembangun puisi, ada dua unsur besar, yaitu ada unsur intrinsik yang di dalamnya ada unsur batin dan unsur fisik. Kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik. Dinamakan unsur intrinsik yaitu unsur pembangun dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik itu adalah unsur pembangun dari luar. Kita akan lebih dulu mempelajari apa saja sih yang ada dari unsur batin itu sendiri. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Kemudian yang kedua ada rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Kemudian nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada para pembaca. Sedangkan unsur fisik sendiri ada 6, yaitu yang pertama ada diksi, rima, tipografi, imajinasi, kata konkret, dan yang terakhir gaya bahasa. Kita akan jelaskan satu persatu. Jadi diksi itu apa sih? Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Misalkan pada puisi menunjukkan arti sedih, tidak hanya melulu bisa disampaikan bahwa saya sedang sedih, tapi bisa menunjukkan dengan kata lara atau yang lainnya. Bisa disesuaikan dengan kalimat yang akan dituliskan atau suasana yang sedang terjadi, yang sedang ditulis, seperti itu. Kemudian yang kedua ada rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi dari puisi itu sendiri. Bisa di dalam puisi maupun di akhir bait puisi. Kemudian ada tipografi. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Misalnya ada penulisan puisi berbentuk love atau berbentuk zigzag dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada imajinasi. Imajinasi itu adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa yang dimaksud atau tujuan dari penyair itu sendiri. Kemudian ada kata konkret. Kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau lebih tergambar. Kemudian yang terakhir ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa sendiri adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ada seorang penyair yang dalam karyanya itu menggunakan kalimat-kalimat yang estetik gitu. Rima akhirnya sama, atau menjelaskan sesuatu dengan menggambarkan sesuatu yang lebih detail atau seterusnya. Nah, pada unsur ekstrinsik di sini saya menyebutkan 3 unsur besar. Yang pertama yaitu unsur biografi.
Nah, unsur ini adalah unsur yang berkaitan dengan latar belakang penyair. Latar belakang penyair cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Entah itu penyair menulis puisi pada tahun 45 atau pada tahun 2000-an dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada unsur sosial. Nah, unsur yang sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi tersebut dibuat. Misalnya pada zaman penjajahan, pada zaman Orde Baru, dan lain sebagainya. Itu akan berpengaruh pada jenis puisi tersebut. Kemudian yang ketiga ada unsur nilai. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan sebagainya yang bisa kita tulis sekarang. Pada puisi sendiri tidak terlepas dari kata-kata kiasan atau bisa disebut dengan majas. Di sini saya akan menyebutkan 3 kata kiasan, yaitu pertama ada metafora. Majas metafora itu menggunakan kata-kata yang bukan arti sebenarnya atau arti kiasan. Kemudian yang kedua yaitu simile. Simile itu diartikan sebagai perbandingan yang langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal lainnya dengan menggunakan kata-kata pembanding. Kemudian yang terakhir yaitu repetisi. Repetisi diartikan sebagai majas berupa pengulangan bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Seperti itu. Setelah kita mengetahui unsur-unsur pembentuk puisi, arti dari puisi tersebut, kemudian contoh-contoh puisi, tentu kita sedikit kesulitan dalam memahami pesan dalam puisi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari arti atau mencari pesan dari puisi. Yang pertama yaitu perhatikan judulnya terlebih dahulu. Karena dengan membaca judulnya biasanya kalian akan menemukan kata kunci dari sebuah puisi tersebut. Setelah mengetahui judulnya, kita tandai kata-kata yang tidak dipahami. Nah, dengan mengetahui arti kata-kata dalam sebuah puisi, kalian dapat menebak maksud atau isi puisi itu secara keseluruhan. Dikarenakan kesulitan kita tuh dikarenakan ada kata-kata yang mungkin tidak dapat kita pahami. Kemudian yang ketiga ada bayangkan kejadian yang disebutkan dalam sebuah puisi. Dengan membayangkannya kalian dapat menebak pesan-pesan yang ada dalam puisi. Entah itu menyebutkan kalimat sedih, gembira, senang, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tandai kata yang sering diulang. Karena apa? Karena kata yang sering diulang itu biasanya kata penekanan itu. Kata-kata itu dapat menjadi kunci bagi kalian untuk memahami sebuah puisi. Yang terakhir yaitu perhatikan pilihan katanya. Nah, untuk menyampaikan sebuah maksud atau pesan, seorang penyair akan menggunakan kata-kata yang dapat mencerminkan maksudnya. Nah, pada langkah terakhir materi ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menulis puisi itu sendiri. Yang pertama, yaitu temukan satu hal yang paling mengesankan di hidup kalian. Entah itu perasaan bahagia bersama keluarga, kemudian perasaan sedih, kemudian perasaan takut, cemas, dan lain sebagainya kita bisa tuangkan ke dalam sebuah puisi. Nah, kemudian yang kedua yaitu ingat-ingat hal yang membuat kalian terkesan itu atau membuat kalian sedih itu bagaimana sih kejadiannya, suasananya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ingat perasaan kalian saat itu. Apakah perasaan itu dapat membuat orang lain senang atau malah sedih dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, gunakan majas untuk menggunakan atau mengungkapkan kesan kalian dalam puisi tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada majas metafora, repetisi, kemudian ada majas hiperbola, dan lain sebagainya. Bisa kalian gunakan dalam sebuah penulisan puisi.
Kemudian yang terakhir yaitu gunakan kata-kata yang berkaitan dengan panca indera. Nah, misalnya penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, perasa, dan lain sebagainya. Supaya pembaca bisa ikut nih membayangkan peristiwa yang kalian alami. Kemudian pembaca akan merasakan seperti kalian di masa itu, di kejadian itu. Seperti itu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mari menulis puisi.